semuanya, perkenalkan nama saya Yasinta Arlin Katana. Saya merupakan mahasiswi program studi pariwisata Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah perilaku wisatawan. Selamat menonton. Pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang motivasi wisatawan, kepuasan wisatawan, dan teknologi. Pada pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai yaitu motivasi wisatawan mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. Pada dasarnya, seseorang melakukan wisata memiliki tujuan tersendiri. Motivasi seseorang melakukan wisata dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Motivasi wisatawan mempengaruhi tingkat kepuasan mereka, yaitu faktor internal, mendorong wisatawan melakukan wisata meliputi kebutuhan dan pengalaman pribadi, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi yang akan menentukan jenis destinasi yang mereka kunjungi. Pembahasan yang kedua adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan loyalitas. Yang pertama, pengalaman. Dengan pengalaman yang menyenangkan bagi wisatawan, dan ketika mereka memiliki keluhan selama berwisata, wisatawan mendapatkan solusi serta efektifnya dapat meningkatkan loyalitas destinasi. Yang kedua, kemudahan akses. Kemudahan akses saat melakukan wisata dapat meningkatkan loyalitas destinasi itu, yang dimana para wisatawan dapat menggunakan fasilitas yang memadai dan bagaimana layanan yang ditawarkan kepada mereka dapat menciptakan nilai untuk memperkuat loyalitas destinasi. Selain faktor yang dapat meningkatkan, ada pun faktor yang dapat menurunkan loyalitas wisatawan, yaitu keluhan. Keluhan wisatawan, ketidakpuasan wisatawan saat berkunjung seperti adanya keluhan yang dapat merusak citra destinasi. Namun, ada cara untuk mengidentifikasi seperti dengan menggunakan umpan balik untuk mengetahui apa yang perlu ditingkatkan lagi dan bagaimana cara untuk mengatasi baik itu tentang akses dan fasilitas yang masih kurang memadai. Hal ini dapat membuat citra destinasi dapat menjadi lebih baik, membuat wisatawan akan berkunjung kembali. Nah, pembahasan yang ketiga pada pertemuan pertama yaitu teknologi dalam bidang pariwisata mempengaruhi loyalitas dan motivasi wisatawan. Ada pun beberapa teknologi yang berperan dalam melakukan wisata, seperti teknologi digital untuk perencanaan perjalanan yang lebih efisien. Hal ini dapat memudahkan wisatawan untuk mencari dan melihat rekomendasi destinasi yang baik dan mudah diakses, baik di luar negeri maupun di dalam. Nah, pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang segmentasi pasar wisatawan. Segmen berdasarkan motivasi wisatawan. Pertama, segmentasi berdasarkan kebutuhan relaksasi dan eskapisme. Kedua, segmentasi berdasarkan kebutuhan petualang dan tantangan. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan kebutuhan budaya dan pendidikan. Segmentasi pertama yaitu berdasarkan relaksasi dan eskapisme. Pada segmen ini, para wisatawan melakukan wisata ke suatu destinasi dengan tujuan tertentu seperti menghilangkan stres, rutinitas yang mereka lakukan, dan bahkan untuk menghilangkan tekanan pekerjaan. Para wisatawan seperti ini biasanya akan cenderung pergi ke destinasi yang membuat mereka lebih tenang, rileks, atau pengalaman yang dapat menenangkan pikiran mereka. Segmentasi yang kedua berdasarkan psikografi, yaitu kebutuhan wisata, petualangan, dan tantangan. Pada segmen ini banyak diminati anak muda yang akan melakukan petualangan seperti wisata alam, yaitu hiking, diving, dan petualangan lainnya. Nah, segmentasi yang ketiga itu kan berdasarkan budaya dan pendidikan. Nah, kebanyakan para wisatawan akan tertarik mempelajari budaya seperti warisan sejarah, museum, dan festival budaya untuk mempelajari budaya suatu daerah. Pada pertemuan kedua, yaitu pembahasan kedua, persepsi risiko dan keamanan. Risiko yang dirasakan meliputi keselamatan, bencana alam, dan kejahatan. Wisatawan akan cenderung menilai apakah destinasi tersebut layak dikunjungi atau tidak.
Hal ini seringkali membuat atau mengurangi keinginan wisatawan untuk berkunjung walaupun destinasi tersebut sangat menarik. Nah, yang ketiga, pengaruh segmen teknologi bagi motivasi wisatawan. Para wisatawan akan menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang terkait dengan segmen motivasi mereka melakukan wisata. Media sosial yang mereka gunakan seperti Facebook untuk mengunggah apa saja yang mereka lakukan dan membuat serta melihat ulasan terhadap destinasi tersebut. Pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wisatawan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan wisatawan, serta mengatasi tren dan tantangan terkini. Nah, kita akan melanjutkan pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan wisatawan. Adapun faktor-faktornya yaitu kualitas pelayanan, aksesibilitas, dan keterlibatan budaya. Nah, yang kedua, merancang dan menerapkan strategi efektif, yaitu peningkatan kualitas layanan, personalisasi pengalaman, dan pemanfaatan teknologi. Nah, pembahasan ketiga pada pertemuan ketiga adalah mengantisipasi dan mengatasi tren serta tantangan terkini. Upaya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan saat ini, penerapan teknologi digital dan pengalaman personalisasi dan perhatian berkelanjutan dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengelola destinasi. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan kecerdasan buatan memungkinkan penyedia jasa dan layanan yang lebih cepat dan responsif. Nah, pada pertemuan keempat kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan media sosial dalam mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi destinasi. Dan bagaimana mengimplementasikan teknologi VR dan IR dan meningkatkan kepuasan wisatawan melalui inovasi digital dan teknologi. Pertemuan keempat, pengaruh teknologi terhadap perilaku wisatawan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap wisatawan. Yang pertama, yaitu memanfaatkan sosial media bagi wisatawan dalam mengambil keputusan. Dengan menggunakan sosial media dapat mempermudah akses, karena media sosial mempunyai cakupan yang luas oleh orang banyak. Dengan adanya media sosial, dapat membantu wisatawan mencari informasi dan membuat keputusan dalam berwisata. Yang kedua, mengimplementasikan teknologi IR dan VR untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. IR dan VR sangat membantu ketika ingin melakukan wisata, namun tidak bisa dilakukan secara fisik. Adanya virtual reality, wisatawan dapat seolah-olah mereka berada di tempat destinasi. Karena dengan bantuan teknologi ini, mereka dapat membuat filter atau semacamnya dengan background tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Oleh karena itu, mereka tidak perlu harus ke tempat wisata untuk sekedar berfoto saja. Yang ketiga adalah virtual dan teknologi. Dengan menggabungkan virtual dan teknologi, dapat membantu meningkatkan kepuasan wisatawan, yang dimana dapat membuat mereka tertarik untuk mengunjungi suatu destinasi. Adapun dampak dari teknologi yaitu seperti media sosial, yang kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka perlihatkan di platform yang terkait. Hal ini juga menjadi dampak yang negatif bagi destinasi, karena melalui ulasan online yang mungkin kurang baik bagi destinasi tersebut akan membuat penurunan kepuasan wisatawan. Pada pertemuan kelima kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana destinasi mengedukasi dan mendorong wisatawan untuk bersikap tanggung jawab dan etis saat mereka berkunjung, dan langkah-langkah yang diambil destinasi untuk mempraktikkan pariwisata berkelanjutan, serta teknologi untuk mendukung perilaku etis dan bertanggung jawab dan tantangan dari teknologi ini. Yang pertama itu, destinasi mengedukasi wisatawan untuk bertanggung jawab dan etis saat berkunjung.
Nah, yang dimaksud dengan bertanggung jawab dan etis saat berkunjung adalah dengan membekali wisatawan, pentingnya menjaga keberlanjutan destinasi, baik dari segi ekologi, sosial, maupun ekonomi. Ketika wisatawan datang berkunjung ke suatu destinasi, mereka mempunyai tanggung jawab sosial, memahami adat istiadat setempat, agar terciptanya lingkungan yang baik antara pengunjung dan warga lokal. Setelah mengetahui tanggung jawab dan etis saat berkunjung, wisatawan juga dapat ikut mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan, yaitu wisatawan dapat mengikuti mempromosikan pariwisata berkelanjutan dengan mengurangi polusi. Contohnya, transportasi yang mereka gunakan harus ramah lingkungan dan ikut berpartisipasi menanam pohon hijau di tempat destinasi dan pemilahan sampah yang benar. Yang ketiga, bagaimana teknologi mendukung perilaku etis dan tantangan dari teknologi. Dengan menggunakan teknologi seperti media sosial atau aplikasi lainnya yang berkaitan dengan wisata dapat mempengaruhi perilaku etis wisatawan dalam konteks positif. Namun, teknologi juga dapat mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke tempat yang kurang etis, karena kita ketahui bersama, wisatawan akan berkunjung ke tempat yang menurut mereka menarik hanya untuk diunggah di media sosial mereka. Pada pertemuan channel kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana destinasi menggunakan kriteria segmentasi yang berbeda, seperti geografis, apa perbedaan utama wisatawan domestik dan internasional, serta bagaimana destinasi memanfaatkan data dan teknologi. Pertama, bagaimana destinasi ini dapat menggunakan kriteria segmentasi yang berbeda, yaitu pertama, demografis adalah di mana destinasi harus bisa mengidentifikasi segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Dengan mengetahui segmentasi, memudahkan industri pariwisata memahami kebutuhan dasar wisatawan. Yang kedua, segmentasi psikografi. Dalam segmentasi ini, pariwisata harus lebih tahu dan mendalami apa yang dibutuhkan. Karena segmentasi psikografi lebih kepada personal, yaitu analisis gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai. Yang ketiga, segmentasi geografis yang membagi pasar berdasarkan lokasi seperti asal negara atau wilayah. Dengan segmentasi ini akan efektif dalam merancang strategi pemasaran lokal yang sesuai. Tetapi, segmentasi ini dapat mengabaikan perbedaan individu dalam kelompok geografis yang sama. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku, yang fokus pada pola konsumsi, loyalitas, dan tanggapan terhadap promosi. Segmentasi ini memberikan panduan yang jelas untuk strategi pemasaran lokal yang berbasis perilaku konsumen. Nah, pada pertemuan 4, yaitu pembahasan kedua, apa perbedaan utama antara wisatawan internasional dan domestik yang harus dipertimbangkan dalam strategi pemasaran mereka. Adapun wisatawan internasional umumnya mencari pengalaman unik dan autentik yang berbeda dari budaya mereka sendiri, sedangkan wisatawan domestik lebih cenderung memilih destinasi yang menawarkan kenyamanan dan aksesibilitas yang tinggi. Dan yang ketiga pada pembahasan pertemuan 6 adalah bagaimana destinasi ini dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas segmentasi pasar dan menargetkan wisatawan secara lebih tepat. Teknologi sangat membantu destinasi pariwisata untuk mengelola destinasi. Pemanfaatan data dan teknologi seperti big data, machine learning, dan sistem manajemen hubungan atau CRM membantu mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar yang berbeda secara lebih efektif dengan industri pariwisata. Nah, pada pertemuan ke-7 kali ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara loyalitas dan kepuasan customer, serta bagaimana hotel menggunakan manajemen agar lebih efektif, dan bagaimana hotel menggunakan evaluasi pasca wisata. Yang terakhir adalah pertemuan 7. Dalam pertemuan 7, kita akan membahas tentang perilaku pasca wisata, kepuasan, loyalitas, dan keluhan. Pada
Ada pun faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kepuasan dan loyalitas wisatawan hotel. Yang pertama, servis atau layanan. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, kebersihan. Yang kedua, strategi yang digunakan oleh hotel dengan menyediakan pelatihan atau training bagi karyawan, baik dalam perusahaan itu sendiri atau dengan pelatihan dari eksternal. Dengan begitu, karyawan dapat mengetahui dan mampu melayani tamu sesuai dengan SOP yang berlaku di hotel tersebut. Selain pelatihan tertensi, karyawan juga harus didampingi dengan keterampilan yang memadai agar mampu melayani dan memahami kebutuhan. Dan yang terakhir, bagaimana hotel menggunakan umpan balik dan evaluasi pasca wisata. Dengan adanya evaluasi yang diberikan oleh tamu, hotel dapat menggunakan untuk mengidentifikasi apa yang harus ditingkatkan dan dipertahankan. Contohnya, kondisi pada restoran mungkin dapat menyajikan menu yang baru dan lebih murah tetapi berkualitas sesuai dengan evaluasi, atau mungkin fasilitas kamar yang perlu ditambah. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching and bye!